Pasukan perlawanan Palestina Hamas menyetujui proposal mediator mengenai gencatan senjata di Gaza. Menyusul langkah Hamas, warga Israel yang keluarganya masih disandra menuntut pemerintah rezim Zionis untuk segera merespon hal tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, keluarga para tahanan Israel memblokir jalan Ayalon di Tel Aviv. Mereka meminta pemerintah Israel untuk tidak membuang waktu setelah Hamas menyetujui proposal gencatan senjata itu. Menurut laporan media Israel, demonstrasi yang dilakukan oleh keluarga tahanan menutup jalan Begin di Tel Aviv di kedua arah. Selain itu, ratusan orang juga berdemonstrasi di luar markas besar Kementerian Keamanan di Tel Aviv. Diakui salah seorang demonstran, mereka menyambut baik langkah Hamas. Dengan gencatan senjata akan mempercepat kepulangan 132 tahanan. Mereka lantas menyebut ini waktu yang tepat bagi pemerintahan Israel membuktikan komitmennya terhadap para tahanan. Apabila pemerintah tak segera memulangkan para tahanan, mereka mengancam akan membakar Israel. Namun militer Israel malah meluncurkan serangan ke Rafah setelah Hamas menyetujui gencatan senjata. Sejumlah warga di kota tersebut terbunuh. Langkah militer Israel mendapat kecaman dari PBB hingga Hamas sendiri. Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Libanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya itu. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor resmi mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Selasa 7 Mei 2024. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Gus Muhdlor turun dari ruang pemeriksaan di lantai 2 pukul 16.26 waktu Indonesia Barat. Gus Muhdlor diperiksa sejak pukul 9.22 waktu Indonesia Barat. Gus Muhdlor lantas digiring petugas KPK untuk menuju ruang konferensi pers dan diumumkan sebagai tersangka. Diketahui panggilan itu merupakan yang ketiga kalinya bagi Gus Muhdlor. Pada 19 April lalu, ia absen dengan alasan sakit. Namun KPK menganggap ganjil alasan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat yang diserahkan menyebut Gus Muhdlor perlu menjalani perawatan sampai sembuh. Lalu pada Jumat 3 Mei 2024 lalu, Gus Muhdlor kembali absen dengan mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas. KPK lantas mewanti-wanti bahwa penyidik dapat menjemput paksa Muhdlor karena sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Perkara dugaan korupsi yang menjerat Gus Muhdlor ini berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT pada 25 hingga 26 Januari lalu. Belasan orang ditangkap termasuk saudara ipar Gus Muhdlor, namun bupati itu lolos. KPK menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo. Ia juga telah dicegah berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Dalam kasus ini, Gus Muhdlor menjadi tersangka menyusul 2 orang sebelumnya, yakni Kepala BPBD Sidoarjo, Ari Suryono, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siskawati. Merujuk ke kasus 2 tersangka tersebut, diduga mereka melakukan korupsi dengan cara memotong dana insentif pajak ASN pada BPPD Sidoarjo. Nilai pungli untuk tahun 2023 mencapai 2,7 miliar rupiah. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya perkembangan
Bukti yang dimiliki tim penyidik terkait dengan adanya fakta peran pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari pihak yang seluruhnya telah KPK tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut maka KPK menetapkan dan umumkan tersangka sebagai berikut. AMA, atau saya baca saja satu kaligus dengan lanjut. Akhirnya terungkap sosok pencopet yang beraksi dalam acara open house halal bihalal di rumah mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Aksi ini dilakukan di kawasan Jalan Jemur Sari 8, Wonocolo, Kota Surabaya pada hari Kamis 11 April 2024. Ternyata pencopet itu seorang pria berinisial MJI, 50 tahun warga Bronggalan, Tambak Sari. Usut punya usut, tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan penyalahgunaan narkotika. Kini ia ditangkap tim anti bandit Polsek Wonocolo, Polrestabes Surabaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan ponsel curian Oppo A16 milik korban dan pakaian yang dipakai tersangka saat beraksi disita penyidik guna proses penyidikan kasus lebih lanjut. Pada Senin 6 Mei 2024, Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya, Kompol M. Soleh mengatakan tersangka sejak awal sudah meniatkan diri untuk beraksi mencopet barang berharga milik warga di kerumunan acara halal bihalal tersebut. Tersangka menjalankan aksinya saat berada di tengah kerumunan antrian pengunjung atau masyarakat yang hendak bersalaman dalam rangka halal bihalal bersama mantan Gubernur Jawa Timur. Mengenai adanya keterlibatan tersangka lain yang dimungkinkan menjadi sindikat kasus tersebut, Soleh mengaku pihaknya masih mendalami kemungkinan soal itu. Sementara itu, tersangka MJI mengakui sejak awal dirinya memang berusaha menargetkan kerumunan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut untuk mencuri benda berharga seperti ponsel ataupun dompet. Ia beraksi tampak membawa senjata tajam. Saat beraksi di kediaman Hovifah, ia sengaja berlagak sebagai pengunjung atau masyarakat yang sedang antri untuk bersalaman dengan mantan Gubernur Jawa Timur itu. Dengan sempat salaman sama Budi Hovifah? Belum. Menurut saya melaksanakan hal bihalal atau open house. Sebelum beraksi di Budi Hovifah, beraksi di mana aja Pak Dir? Belum pernah. Kita punya kemampuan nyopet dari mana? Dari teman-teman. Pernah ditahan? Ada coba pasang yang di Roma, pas antrian. Amatir nggak ada. Ada Pak, nggak ada. Kasus pencurian dan menggunakan momen, artinya menggunakan momen halal bihalal itu di hari Idul Fitri, karena banyaknya orang yang melaksanakan halal bihalal di open house, dia mengambil dari seseorang yang melaksanakan open house yang bertatap muka dengan Bu Hovifah. Artinya dia datang ke lokasi berpura-pura? Jadi ke lokasi berpura-pura sebagai masyarakat yang akan bersilaturahmi ke Ibu Hovifah, namun niatnya adalah untuk mengambil barang bawaan atau apapun yang dibawa oleh sesama para orang-orang yang bersilaturahmi. Ini juga ikut bersalaman dengan Bu Hovifah? Ya, jadi seakan-akan seperti tamu, seakan-akan seperti masyarakat yang sedang melaksanakan halal bihalal. Jadi sudah residivis ya, jadi nggak usah ditanya pelaku mungkin permintaannya, jadi ini residivis, jadi mungkin berkali-kali dalam hal yang sama. Cuman pada saat terungkap, pada saat kejadian TKP-nya harus dilitinya ada di kediaman Bu Hovifah. Petani di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo menggelar panen raya Selasa 7 Mei 2024. Panen raya dihadiri oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Komandan Korem 081 Dirot Sahajaya Madiun Kolonel Infanteri Sugiono. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Supriyanto melaporkan bahwa lahan sawah di Desa Pondok yang luasnya 60 hektar dulunya adalah lahan kering yang ditanami tebu. Kini berubah menjadi lahan sawah yang bisa 3-4 kali panen padi dalam setahun. Padahal dulunya menggantungkan hidupnya pada tanaman tebu.
lahan di Desa Pondok itu berhasil beralih fungsi karena berbagai hal. Sugiri Sancoko menjelaskan bahwa untuk bulan April, total ada 11.000 hektar lahan yang siap panen, atau sekitar 77.000 ton gabah kering panen. Sedangkan Mei ada 2.000 hektar lahan yang siap panen. 12.000 hektar lahan itu terbagi di Kecamatan Babadan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kauman, Kecamatan Badegan, Kecamatan Sampung, Kecamatan Jampon, Kecamatan Jenangan, dan Ponorogo Kota. Semua unsur, di tengah-tengahnya ada Pak Danrem, Bapak Kolonel Kiai Haji Sugiono, SS MSI. Beliau merangkap 3 jabatan sekaligus. Pertama adalah Danrem, kedua Kiai, ketiga adalah petani. Maka luar biasa untuk beliau. Hadir juga kepada pertanian dan semua unsur termasuk Danramil. Dari BSIP Jatim juga hadir, Dinas Pertanian Jatim hadir. Kumpul semuanya untuk bicara pertanian dan solusinya. Kita panen raya memang hari ini di sini di Desa Pondok. Ini desa yang bisa sampai indeks 4 kali dalam panennya. Maka kemudian keren ya. Ke depan kami dorong yang tak ada hujan sebanyak 20.000 hektar itu bisa selesai dengan cara sumur dalam. Karena kenapa irigasi teknis? Kita tahu sumber dari Bendo itu hanya mampu mengalir yang elevasi dari Sekayu ke kanan. Tapi yang ke kiri ini tidak bisa karena kalah elevasi. Maka solusinya kita usulkan Moro Bangun yang di ujung sana itu kita revitalisasi lagi. Lalu kemudian dari arah Selaung juga satu lagi butuh bendungan, termasuk di Dangkak yang ada di Jambon. Karena kalau itu sudah selesai maka hampir semua lahan sawah bisa dengan irigasi teknis. Kira-kira begitu ya. Tapi untuk mengisi itu kan sejak awal Nawadharma Nyata menempatkan pertanian pada posisi nomor 1 sehingga untuk menggantikan itu sementara sumur dalam mampu mengaliri 20 hektar per satu sumur dalam dan ini sudah hampir selesai, hampir 200 ya. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring dengan berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Sementara itu Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasokan yang telah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pemirsa, beredar postingan di YouTube seorang gadis orang dalam gangguan jiwa di Jember, Jawa Timur, dijadikan pekerja seks komersial oleh ayahnya di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Video tersebut pertama kali dipublikasikan oleh seorang YouTuber dan hingga akhirnya viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Pihak keluarga sang gadis tidak terima dan lapor polisi karena sangat merugikan akibat video tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Imam Nawawi. Yang dilayangkan oleh keluarga dari gadis wanita yang dikabarkan
dijadikan PSK dan dijual oleh yang berada di Kecamatan Jember, Kabupaten Jember. Polisi mengaku telah menerima laporan tersebut dari pihak pelapor pada 3 Mei 2024 dan polisi belum bisa memastikan dan juga belum berani mengungkap identitas dari penyebaran berita bohong itu. Namun yang jelas polisi akan melakukan pemeriksaan dan juga langkah-langkah selanjutnya untuk mendalami laporan dugaan kasus pencemaran nama baik yang soal berita soal adanya wanita ODGJ dijadikan PSK dan dijual oleh ayahnya beberapa waktu yang lalu, dan pihak terlapor melakukan laporan tersebut. Pihak pelapor melakukan laporan tersebut karena merasa dirugikan dari para pihak tersebut karena nama baiknya apalagi diisukan bahwa wanita ODGJ itu dijual dengan harga $2.000 saja. Ini membuat pihak keluarga tidak terima dan melaporkan informan sekaligus orang yang mempublikasikan berita tersebut, termasuk pihak YouTuber. Mungkin kan sudah melaporkan ke polisi katanya dari pihak keluarga korban. Apakah lapor sudah diterima sama keluarga? Kalau laporannya sudah diterima Polres, cuman masih berproses karena dari laporannya kita terima tanggal 3 Mei. Jadi masih kita mau melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, pemeriksaannya, terus pendalaman terhadap terkait perkara yang dilaporkan seperti apa. Dari saksi sendiri nanti rencananya akan siapa yang dipanggil dan apakah YouTubernya atau seperti apa? Ya itu kita masih dalami dulu ya, dalam artian ya tetap yang kita panggil dulu pelapornya dulu, nanti dari pelapornya nanti kita melakukan pengembangan terhadap saksi-saksi lain, pihak-pihak terkait pasti nanti kita panggil. Pelapornya siapa? Pelapornya pamannya. Dugaan pidananya yang dilaporkan apa itu? Belum. Saya masih bilang tadi kan berproses. Nah, tapi kalau dugaan nanti perkembangan kami report ulang. Maksudnya kami sampaikan perkembangannya. Teman-teman nanti kalau misalnya download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.